Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Nggak terasa udah 8 bulan ID Buzz ada di rumah saya. Dan udah lama nggak bikin konten tentang ID Buzz. Jadi di video kali ini saya akan ceritakan sedikit bagaimana pengalaman menggunakan ID Buzz. Apa yang saya suka, apa yang nggak saya suka, dan apakah worth it dengan harganya. Serta satu lagi, saya mau ganti velg mobil ini. Ya seperti Anda tahu, velg standarnya mobil ini kan dia pakai dop gitu ya. Jadi bukan velg semuanya yang hitam itu dop, dan kita mau bikin sesuatu yang beda buat ID Buzz ini. Dan tentunya cari velg buat mobil ini tuh susah. Karena satu, mobilnya juga nggak terlalu banyak. Kedua, ukurannya tuh belang mobil ini. Depan dan belakang itu belang velgnya, karena di depan bannya 235, yang di belakang 265. Jadi saya melakukan special order, pesan khusus ke HSR Wheel untuk dirancangkan dan dibuat satu velg yang bikin karakternya kuat mobil ini, jadi cool, jadi berwibawa, jadi ada kesan modernnya juga. Karena walaupun mobil ini mobil yang terinspirasi dari retro, tapi ini adalah sebuah modern. Jadi velgnya terus sesuai dengan VW ID Buzz, ada unsur modernnya, tapi juga harus ada desain klasiknya, dan yang jelas permainan warnanya itu harus elegan. Nah, saya pesan kira-kira 2 bulan 3 bulan yang lalu. Sekarang dihubungi pihak HSR, velgnya udah selesai, let's go, kita ambil. Oh ya, saya sama Pak Sohib. Ya mungkin sekarang kedengerannya harga 1,5 miliar itu nggak sebanding dengan apa yang diberikan oleh VW. Kalau kita komparasi dengan MPV mewah lainnya yang listrik juga dari Cina terutama, dimana dengan harga nggak nyampe 1 miliar itu dapat fitur yang lebih canggih. Ya bener, kalau kita mau fair ya, memang VW ID Buzz ini dia secara fitur kecanggihan tidak seperti MPV dari Cina misalnya. Kemudian secara kenyamanan tempat duduk juga bukan yang paling baik. Ya ini tempat duduknya tempat duduk normal aja, biasa buat kita duduk gitu ya. Tapi nggak ada fitur-fitur kenyamanan seperti pemanas, pendingin, fitur pijat gitu ya. Itu nggak ada di sini. Tapi VW ID Buzz memang tidak menjual semua itu. Bukan itu, justru VW ID Buzz itu adalah mobil yang dilahirkan kembali untuk sebagai reinkarnasi dari produk mereka yang legendaris, yaitu VW Buzz atau VW Kombi. Jadi ya di dalam ini sederhana, tapi kelegaan ruangnya luar biasa. Bantingan suspensi biasa aja, nggak yang empuk membuai, tapi dalamnya lega sekali, kemudian praktis. Dan satu terutama yang menyenangkan ketika pakai mobil ini adalah mobil ini tuh cantik sekali. Ketika kita sampai ke satu tempat itu auranya beda gitu. Ketika kita datang dengan MPV dari Tiongkok gitu ya, mungkin yang lebih canggih, lebih nyaman, terus datang pakai ID Buzz. ID Buzz tuh tidak bisa di compare dengan itu semua, karena ID Buzz itu lebih ke arah lifestyle, lebih ke orang yang menghargai heritage dari VW. Tapi kalau misalnya Anda memang orang yang menghitung berapa yang dikeluarkan dan apa yang didapat, ya mungkin bukan ini mobilnya. Banyak yang lebih bisa memberi lebih dengan harga yang sama. Nah, selama pakai ID Buzz, justru satu yang bikin impress itu bukan ketika berada di belakang, tapi ketika nyetir. Jadi ya ini VW ya, German Engineering gitu. Itu penyaluran tenaganya tuh halus, kemudian regeneratif brakingnya juga halus gitu. Jadi sangat natural menyetir mobil ini, sangat nice to drive. Walaupun
VW Kombi itu mobil yang menjadi inspirasi mobil ini itu bukan bukan mobil yang fun to drive, tapi ternyata mobil ini nice gitu di kendarai gitu. Posisi duduknya enak, kualitas material di setirnya itu enak. Jadi seneng juga nyetirin sendiri, walaupun ya memang ininya panjang sekali ya mobilnya tuh panjang sekali, jadi kadang-kadang agak repot kalau mau cari parkir, tapi enak di setirnya. Nah terus jadi walaupun mobil ini mungkin tidak secanggih rivalnya, tapi tetap saya dan keluarga saya tuh seneng pakai mobil ini, terutama buat special occasion gitu ya, karena ada pride-nya gitu, ada kebanggaannya gitu pakai ID Buzz. Kalau MPV mewah lain mungkin dia punya uang buat beli MPV itu, tapi kalau ID Buzz tuh lebih ke ini ngerti mobil nih ya, ini orang yang menghargai heritage dari VW ya mungkin seperti itu. Nah tapi emang ada satu hal yang agak mengganggu di mobil ini, adalah beberapa kali itu lampu peringatan tuh hidup sendiri gitu, lagi jalan tiba-tiba ada lampu peringatan, ABS nggak bekerja, semua nggak bekerja, banyak sekali peringatan muncul di layar, dan suruh dibawa ke bengkel mobilnya. Pertama kali dibawa ke bengkel VW, dibenerin, hilang, nggak berapa lama muncul lagi, sampai 3 kali kita bolak-balik, akhirnya udah ketemu problemnya, dan untungnya VW sigap sekali, tidak ada biaya sama sekali, dan sekarang udah normal semua. Dan ternyata kejadian yang sama juga dialami oleh Om Mobi juga punya ID Buzz juga, dan sepertinya dia juga sudah teratasi gitu. Jadi sekarang udah reliable, itu hanya masalah softwarenya aja dan beberapa sensor yang nggak tahu mungkin belum diupdate atau nggak cocok dengan Indonesia, tapi tidak ada masalah yang krusial gitu, maksudnya kerusakan komponen tuh nggak ada gitu. Udah sih itu aja. Jadi bukan mobil yang paling canggih, bukan mobil yang paling nyaman, tapi salah satu yang paling lega, jelas yang paling keren di antara MPV lainnya, dan paling bikin senyum ketika bawa mobil ini. Kan nggak selalu mobil itu tentang hal-hal yang bisa diukur dengan angka gitu, tapi sesuatu yang bikin kita feeling seneng gitu, dan mobil ini bisa memberikan itu. Apalagi interiornya juga model-model retro seperti itu, dan ya ada satu sih karpet dasar, bukan karpet dasar dapat, tapi karpet yang buat kita tuh nggak dapat dari baru waktu itu, jadi saya harus beli lagi 5 juta rupiah untuk beli karpetnya, tapi ini karpetnya pas banget. Dan ada yang sudah diretrofit juga ke mobil ini, yaitu armrest. Jadi ini armrest tadinya cuma ada di sebelah kanan, yang di sebelah kirinya nggak ada. Nah sekarang armrestnya sudah dipasang kanan dan kiri, jadi sekarang lebih nyaman. Tadinya pas awal-awal nggak ada, tapi ternyata kemudian VW bilang bisa beli secara terpisah gitu ya, akhirnya dah jadi enak. Dan ada satu lagi yang sebenarnya bisa dipasang, itu kursi depan yang bisa muter, cuman saya nggak pasang itu karena mau kapan juga makanya kursi depan bisa diputar. Oke, tinggal sekarang kita menjemput velg baru. Kita udah sampai di starting grid di daerah Kebonjeruk. Sekarang kita ketemu dulu sama Om Sultan. Halo, selamat pagi Om. Selamat pagi. Wih, mobil ganteng aja ini ya. Ganteng ya? 2026 baru lagi. Enggak, ini 2025. Iya, tapi 2026 harus ganti velg. Harus ganti velg. Nah, benar. Ini kan velgnya besi, cuma dikasih dom. Oke. Ya kan? Tapi ini velg challenging. Karena satu, stylenya harus cocok sama mobilnya, dan kedua, dia tuh belang depan belakang. Iya kan? Benar. Karena di depan ini bannya 235, yang di belakang itu bannya 265. Benar. Jadi belang. Makanya kenapa beberapa bulan lalu order HSR original yang Ford, yang special order. Udah kita siapin. Udah dibuatin, udah jadi, tinggal dipasang. Ya, didesain oleh tim desainnya HSR. Ya benar Om. Ini udah ready berarti ya? Ready. Om lihat velgnya belum?
Belum ada ya? Belum. Kemarin berarti cuma 3D-nya doang. Iya, cuma 3D-nya aja, belum lihat aktualnya. Udah ada jadi. Ayo kita lihat Om. Ini dia. Nah, ini dia velgnya. Taruh. Iya. Boleh Om, Om aja muka Om. Wih, unboxing velg. Berlapis-lapis. Ini apa sih artinya 19 bintang 90? Ini kotaknya, jadi kan di double aja Om. Oh, Sebenarnya dia ring 20. Wih. Oh, ini belum, ini masih dibungkus. Belum. Jadi gimana nih? Ini kita bisa buka dari sini langsung. Bisa. Satu, dua. Wah, wah keren, keren. Tuh, Wih. two-tone ini kayak apa ya? Kayak brush aluminium gitu ya? Betul Om. Jadi ini warnanya two-tone. Kalau ini kan lebih ke glossy ya. Black glossy. Nah ini lebih kayak black room lah. Black chrome ya. Black Jadi chrome. black glossy sama black chrome. Ukurannya belang juga. Belang juga. Untuk yang bagian depan kita kasih di lebar 8. Untuk yang belakang lebar 10. ET juga beda. Iya, yang iya. depan ET-nya 45, yang belakang itu di 58. Ih, keren ya, palang 5, Ya. ada retronya, ada modernnya, dan ada aeronya gitu ya. Benar Jadi sekali. kayak mix semuanya. Lihat deh, lihat, keren banget nih. Wah, udah nggak sabar nih pengen dipasangin di mobil nih. Ini 2 bulan ya buat Benar. bikinnya ya. Pekerjaan kita Jadi, 2 bulan udah sampai di sini. itu jadi termasuk desain ya? udah desain, udah fix desain baru. Oh, udah fix desain ya. Jadi 2-3 bulan lah gitu Betul ya. sekali, Om. Karena desain begitu fix, semuanya langsung dibuat dan ini ukurannya saya minta sama persis dengan yang ada di mobil ya. Ya, Sampai benar sekali. ET-ET-nya sampai offsetnya, lebarnya itu semua sama supaya tidak mempengaruhi performa atau range dari mobilnya. Sebenarnya range-nya juga nggak jauh-jauh amat sih, 400-an kilo. Tapi yang jelas sekarang jadi punya styling yang lebih keren. Pakai pelek yang proper aluminium, bukan lagi pelek kaleng Kaleng. dengan dop. Benar. Oke, Oke, kita langsung pasang ya? Langsung Boleh. pasang. Guys, ternyata saya ada kesalahan info. Terlihat seperti dop di dalamnya velg kaleng, tapi ternyata bukan. Jadi ada sejumlah hal mengejutkan di bagian belakang ini. Yang pertama, bukan kaleng velgnya. Jadi ini velg aluminium. Ya, memang tidak estetik ya, karena ini aluminium yang disiapkan dengan cekungan seperti ini untuk dipasangkan dop. Tapi bukan kaleng, ternyata aluminium. Tapi ya, nggak mungkin kita pakai velgnya ini karena ya kurang estetik lah, hanya single tone juga. Dan satu lagi yang mengejutkan adalah ternyata saya juga baru ID Buzz belakangnya menggunakan rem tromol, bukan rem cakram. Saya cari alasannya kenapa VW menggunakan tromol untuk ID Buzz di bagian belakangnya, padahal ini mobil yang diciptakan di era modern. Ternyata memang tidak diperlukan disc brake, karena satu ya, ini bukan mobil sport. Kedua, mobil ini memiliki penggerak belakang yang artinya motor listriknya ada di belakang. Jadi regeneratif braking juga ada di bagian belakang, sehingga tidak diperlukan pengereman yang terlalu sigap gitu ya. Kalau masalah pakem-pakeman, tromol itu lebih pakem karena tromol itu dia bidang kontaknya lebih luas dibandingkan disc brake. Tapi kelemahannya tromol itu kan tidak bisa melepas padas secara cepat. Nah, di mobil ini karena kebanyakan pengereman itu menggunakan regeneratif braking dari motor listrik di belakangnya, artinya kerja rem belakang itu tidak terlalu berat, makanya mungkin diputuskan menggunakan rem tromol. Satu, kalau di pengereman mendadak dia bisa lebih kuat, dan di pemakaian sehari-hari dia nggak terlalu banyak yang dipakai karena ada regeneratif braking, sehingga nggak menimbulkan panas terlalu banyak. Baru tahu ternyata rem tromol belakangnya. Oke. Ternyata ini velg aluminium, tapi ya tetap kurang estetik, kita ganti.
satu yang unik juga adalah bautnya. Jadi ini adalah baut standar dari ID Buzz, agak beda bentuknya. Dan ternyata karena velg ini memang dibuat dengan mengcopy untuk sisi teknisnya dari velg standarnya. Jadi ketika ini dipakaikan pas semuanya sampai jumlah dratnya itu untuk sampai kencang juga sama. Jadi faktor safety itu juga tetap diperhatikan ketika kita mengganti velg. Jadi kadang-kadang dengan mobil dengan baut-baut yang aneh seperti ini, ketika kita ganti velg kita harus ganti bautnya juga. Kecuali velgnya memang sudah dirancang sama seperti aslinya, jadi ini baut standarnya kita tetap bisa pakai. Ya sedetil itu memang HSR kalau misalnya mau bikin velg yang special order, disamain semuanya. Wih, udah dipasang garang ya. Dan yang pastinya udah langsung beda sama ID Buzz yang lain. Ini paduan antara klasik, jadi dia 5 spoke seperti itu, tapi juga modern dan aero, dan dia ada two-tone-nya ini yang keren banget. Jadi nuansanya tuh gelap gitu ya. Hitam glossy sama black chrome. Wih, keren banget. Udah nggak sabar buat bawa mobil ini jalan, dan kita bisa lihat pas rollingnya pasti lebih keren dibandingin yang standarnya. Dan satu lagi yang saya suka, velg ini tuh masih ada OEM looknya gitu ya, jadi kelihatan pas gitu ya, nggak berlebihan, serta karena dia diukur dari velg aslinya, ini offsetnya tuh juga pas gitu ya, karena ini bukan mobil yang untuk diceperin pakai velg yang lebar. Ini benar-benar mobil pakai buat harian, tapi dengan penampilan baru yang lebih fresh, lebih seger. Dan yang pastinya velg ini nggak akan ada yang nyamain, karena ya ini benar-benar special order, satu-satunya dibuat oleh HSR. Om Fitra, thank you very much, keren banget. Sudah terpasang 4 rodanya ya? Sudah terpasang. Ada hadiah untuk Om. Monggo Hadiah? dibuka dulu. Karena mobil yang spesial, velg yang spesial, ada hadiah lagi. Bentuknya kotak. Kotak. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Masih ada kotaknya masih lagi. kotak lagi. Wah, Mini GT. Wah. Wah, warnanya sama kayak mobil saya dong, putih hijau. Ceper banget, tapi ya udah ceper banget ya. Ya, dan ini didesain oleh Zukuri Om. Oh, Zukuri. Sama dia. Oh, collab ya. WD, terima kasih. Ini boleh lihat velgnya Om, detail velgnya sama. Sampai velg-velgnya kita samain. Oh iya. Oh iya, velgnya sama tuh. Iya betul. Sama. Wih, keren. Thank you. Siap, Thank Om. you, Terima kasih. Thank you very much. Waduh. Luar biasa. Kita bisa pajang nih. Jadi ini dicat juga ya, dicat. Sama, kita samakan persis dari warnanya, dari desain velgnya juga sama. Mantap, mantap, mantap. Thank you, thank Ya, you. siap, Om. Terima kasih Sukses banyak terus. sekali lagi. Salam buat teman-teman HSR yang lainnya. Siap, terima kasih Om. Oke, sekarang kita jalan. Kita lihat mobil ini running pakai velg HSR special order terbaru ini. Oke, sebelum lanjut nyetir, kita lihat dulu detail velgnya. Jadi ini namanya HSR FE08, dan dia itu konsepnya adalah two-tone. Tapi two-tone-nya itu memang bukan yang terlalu mencolok gitu ya. Jadi ini ada kesan smoke-smoke-nya di sini. Itu senada dengan smoke yang ada di dalam lampunya ini. Jadi ada kesan mistisnya, ada kesan misteriusnya gitu ya. Jadi dia gelap memang ininya, nuansanya. Jadi kita pakai chrome-nya juga yang black chrome gitu. Tadinya sempat kepikir mau pakai yang chrome yang benar-benar nyala, cuman kayaknya ini lebih berwibawa, lebih subtle, lebih kalem gitu ya. Ada kesan misteriusnya, nggak yang terlalu menyala gitu ya. Jadi
sesuai dengan keinginan saya juga. Dan ini dibuatnya dengan forge ya, jadi benar-benar kokoh materialnya. Ini tutup ventilnya aja dibikin yang pakai aluminium, logo HSR di sini. Dan senangnya benar-benar nggak ngerubah apa-apa, bahkan baut standar pun ini masih bisa dipakai karena konstruksinya dibikin benar-benar mirip dengan aslinya. Oke, sekarang let's go, kita jalan lagi. Yes, sekarang saya nyetir. Loh, kemana Pak Sohib? Tenang, nggak ditinggal di bengkel. Ada di mobil videographer. Oke, senang banget ya. Jadi nggak kerasa tuh udah 8 kali saya bikin project sama HSR. Jadi ini velg ini resminya adalah HSR FE08. Belum tahu akan diproduksi apa enggak, tapi kalaupun diproduksi udah pasti bukan seperti ini speknya, karena spek seperti ini kan hanya bisa dipakai di ID Buzz. Mungkin kedepannya mereka akan produksi untuk yang lebih kecil, mungkin seperti 15, 16, 17. Tapi nggak tahu ya udah ada rencana produksi apa belum. Mungkin Anda bisa komentar di bawah kalau pengen velg ini diproduksi. Tapi ini velg keren ya. Jadi bentuknya itu gagah, berkarakter, dan menambah wibawa dari mobilnya. Dan yang udah pasti ya ini velg yang lebih premium dibandingkan velg standarnya mobil ini yang ya cuman velg aluminium biasa ditambah dengan dop. Dan ini senangnya saya kerja sama bareng HSR. Nggak kerasa udah berapa tahun ya? Wow, dari sebelum COVID udah mungkin udah 7 tahun 8 tahun saya bersama HSR. Dari awal kita merancang velg khusus buat Miata yang sampai sekarang masih saya pakai nih yang seperti ini. Terus kita bikin velg juga buat GR Yaris, buat GRMN Yaris, buat Civic Type R, Ioniq 5N, Serena yang logonya itu tegak terus. Dan seneng gitu ngelihat perkembangannya HSR dari sekedar pembuat velg yang normal lah, velg yang massal gitu ya, yang buat orang mengganti velgnya dengan mudah gitu ya, tapi berani mencoba hal baru gitu. Kita pernah bikin velg dengan membuat lomba desain, jadi yang desainnya menang dibuat velgnya. Pernah bikin dengan lapisan carbon fiber, pernah dari ini magnesium. Kita pernah bikin velg dari magnesium yang enteng sekali di Honda Civic Type R. Kita juga pernah bikin velg yang logonya itu nggak goyang gitu ya, tegak terus seperti yang ada di Rolls Royce, itu dipakai di Serena saya. Kemudian juga kita membuat velg buat EV yang itu juga dipakai di Ioniq 5. Jadi kelihatan sekali bahwa HSR itu tidak diam di tempat, selalu berusaha untuk mencoba hal-hal baru. Dan dengan kemampuan mereka untuk membuat velg special order, itu jadi makin terbuka luas gitu kesempatannya. Dengan beberapa kali kita bikin velg special order, sekarang juga membuka kesempatan buat kita pecinta modifikasi, pecinta mobil yang ingin velg yang unik atau velg yang benar-benar disesuaikan dengan spek mobilnya. Karena mungkin kalau orang udah modifikasi mobil, dia punya spesifik gitu, velgnya kadang belang dan spesifik sekali lebarnya, kemudian offsetnya, yang mungkin susah sekali kalau kita nyari yang ada di showroom. Kalaupun ada, mungkin modelnya nggak sesuai dengan kita, tapi dengan bisa melakukan special order seperti ini kan jadi bebas kita bikinnya. Ya cuma nunggu lebih lama dikit, 2 bulan, 3 bulan gitu ya, tapi hasilnya bisa puas karena sesuai dengan keinginan kita, serta biayanya juga nggak terlalu mahal-mahal banget gitu untuk ukuran special order. Tapi harganya bervariasi ya, tergantung tingkat kesulitannya dan tergantung materialnya juga yang dipakai. Tapi semua velg special order itu dibuat dengan cara forge. Jadi bukan casting seperti biasa. Jadi dia lebih kuat, lebih solid semuanya, dan tampilannya juga lebih premium. Jadi makin stylish,
VW ID Buzz ini. Dan kalau balik lagi ke ID Buzz yang dimasukkan ke Indonesia itu adalah yang tipe paling lengkapnya. Ya, semua yang bisa dimasukkan untuk ID Buzz itu dimasukkan ke sini. Jadi kalau dibandingin dengan versi yang importir umum gitu ya, yang masuk sebelum versi APM ini jauh lebih lengkap. Ya tapi memang seperti saya bilang, walaupun lengkap, kalau dibandingkan value for money dengan MPV Tiongkok, ya ini mobil mungkin nggak sebaik yang dari Tiongkok kalau kita lihat dari harga berbanding spek. Tapi mobil ini tuh memberi rasa yang tidak bisa diberikan MPV lainnya, bukan hanya MPV Tiongkok, bahkan sampai Alphard pun nggak ada rasa itu. Rasa membawa sebuah mobil baru yang merupakan reinkarnasi dari sebuah mobil yang melegenda, VW Buzz, VW Kombi, dan dengan desain yang juga bagaikan reinkarnasi gitu desainnya tuh. Ini mobil yang memanjakan mata bukan hanya dari luar tapi dari dalamnya juga. Perpaduan two-tone warna itu bahkan sampai ke dalam juga. Mungkin ini bukan mobil yang paling nyaman, mungkin ini bukan mobil yang paling lengkap fiturnya, bukan yang paling modern, tapi jelas ini yang paling culture, salah satu yang paling memanjakan mata, jelas di pasar yang heritage-nya paling kuat, dan ternyata di setirnya juga nice. Tapi bagi Anda yang memang pecinta otomotif, yang menghargai heritage suatu mobil, suka dengan mobil yang unik, MPV yang lega, solidnya kualitas dari Jerman, serta yang bisa membawa memori Anda yang dulu pada saat kecil mungkin pernah naik VW Kombi, ya ini mobil ini tidak bisa di-compare dengan apapun. Mobil yang bikin kita senyum, baik kita sedang naik di dalamnya ataupun kita melihat dari luar. Ya mungkin kalau Anda seperti itu, ya Andalah orang yang tepat buat memiliki VW ID Buzz dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Oke, jadi begitu vlognya. Terima kasih HSR yang sudah 8 tahun kita jalan bareng bikin velg ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Edi jika Anda belum. Follow Instagram saya @fitra.eri. Dan bagi Anda yang ingin keterangan lebih lanjut mengenai HSR atau mungkin bikin velg sesuai selera Anda dengan cara special order seperti saya ini, bisa juga DM atau follow Instagram dari HSR Wheel berikut ini. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.